Rawan Nasa'i, beriwayatkan oleh Imam Nasa'i bi sanadin hasanin an Abdurrahman bin Yunus qala syahidtu janazata Abdurrahman. Aku menyaksikan jenazahnya Abdurrahman bin Samurah. Wa kharaja Ziyad yamshi baina yaday sarir, dan keluarlah Ziyad di hadapan sarir, yakni kerandanya. Fa ja'ala rajulun min ahli Abdurrahman wa mawalihim, maka orang-orang dari keluarganya Abdurrahman dan maula-maulanya yastaqbiluna sarira, mereka yastaqbiluna sarira, yakni mengambil kerandanya. Wa yamshuna ala aqabihim, dan dia berjalan dengan kerandanya di atas pundak-pundak mereka. Wa yaquluna ruwaidan, keluarganya Abdurrahman ketika mengantar jenazah ini mengatakan ruwaidan barakallahu fikum, pelan-pelan, semoga Allah memberkahi kalian. Fakanu yadibuna dabiban, mereka pun jalan pelan banget. Hatta idza kunna bi ba'di tariqil Mizyat, sampai di satu tempat, lahiqona Abu Bakr. Kami ketemu Abu Bakr. Abu Bakr ini sahabat Nabi, ala baglatin, menaiki seekor bigol. Falamma ra'a alladhi yasnauna hamala alaihim bi baglatihi. Tatkala Abu Bakr ngelihat mereka bawa jenazah pelan-pelan, jalannya pelan banget. Abu Bakr nyamperin sambil nuntun mereka pakai bigol tersebut. Wa huwa ilaihim bisaut, sambil dipecut-pecutin. Wa qala khallu buruan. Fa walladhi akrama wajha Abil Qasim, demi Allah zat yang memuliakan wajahnya Abul Qasim. Man Abul Qasim? Demi Allah yang memuliakan wajahnya Abul Qasim, Nabi SAW. Laqad ra'aituna, sungguh aku telah menyaksikan diri kami ma'a Rasulillah, bersama Rasulullah SAW. Maksudnya aku nih hadir ketika jenazah di zaman Rasulullah SAW. Wa inna lanakadu narmulu biha ramalan fanbasatal qaum. Sungguh kami benar-benar menyelenggarakan jenazah dengan cepat, dan akhirnya kaum tersebut pun jalan dengan cepat. Jadi diomelin sama Abu Bakr sambil sambil dipecutin, ya, suruh cepetan. Fa fi sahihain an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala asri'u bil jenazah. Ini perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, percepatlah jenazah. Fa in taku solihatan, maka ini hadis yang kemarin. Kalau jenazahnya soleh, fa khairun tuqaddimunaha, maka itu adalah kebaikan yang kalian buru-buru masukin, kalian buru-buru segerakan. Wa in yaku ghairu dzalik, wa in yaku siwa dzalik, kalau jenazahnya enggak soleh, fasyarrun tadaunahu an riqabikum, maka itu adalah keburukan yang kalian segera singkirkan dari leher-leher kalian, dari pundak-pundak kalian. Jadi jenazah baik atau buruk tetap cepetin. Kalau cepat berarti antum mempercepat kebaikan buat dia. Kalau buruk berarti antum mempercepat keburukan, terjauhkan dari leher antum. Lihat, sama-sama suruh cepetin, tapi alasannya berbeda. Yang ketujuh, an yamsyir raqib khalfal janazati, pengendara. Kenapa ketawa? Bener gak? Poin ketujuh masih adab jenazah. Pengendara mengendarai di belakang jenazah. Jadi jenazah di belakang, yang paling depan orang yang mikul, ya, di belakang orang yang mengendarai. Ini yang sesuai dengan sunnahnya. Pengendara itu berjalan di belakang jenazah. Dan di zaman dulu jenazah itu dikubur dan diantarkan dengan jalan kaki. Ya, nggak ada mobil, nggak ada kendaraan, benar-benar jalan kaki supaya orang banyak yang ngelihat. Dan jenazah nggak ditutup kain zaman dulu, benar-benar antum ngelihat pocong, supaya orang takut sama kematian. Kalau hari ini ditutup kain, masukin ambulan, ya, apa coba masalahnya ambulan? Kenapa orang sekarang butuh ambulan? Karena mereka pengen kuburin di tempat yang mereka inginin. Pengen kuburin di kampung lah, pengen dikuburin mana lah. Harusnya kuburan itu, seseorang wafat, dia kubur di tempat terdekat dari kaumnya. Makanya sebagian ulama membid'ahkan ambulan. Syekh Albani contohnya. Ya. Nah, se-afdol-afdolnya ya dikuburkan di pengkuburan kaum muslimin.
Ya, kalau bisa dekat ya jalan kaki full semua. Rawat Tirmidzi. Nah, seandainya jalan kaki, idealnya berarti si pengendara berada di belakang. Rawat Tirmidzi wa qala hasan sahih anil Mughirah bin Syu'bah dari Al-Mughirah. Anna Nabi SAW qala, bahwasanya Nabi SAW berkata, ar-raqibu khalfal janazah. Pengendara itu di belakang jenazah, wal masyi, dan orang yang berjalan kaki haitsu syaa minha, terserah mau jalan di mana. Depan atau belakang. Wa tiflu yusalla alaihi, dan anak kecil itu juga disolatin. Anak kecil yang wafat disolatin. Anak kecil wafat kemana? Sebelum balik. Anak kecil yang wafat sebelum balik kemana dia? Surga atau neraka? Surga. Yang kafir? Surga tetap, belum balik. Di antara rahmatnya Allah. Terus ngapain disolatin anak kecil? Di antara faedahnya adalah untuk memberi syafaat kepada orang tuanya. Jadi bukan manfaatnya nggak kembali ke anak. Yang ke-8. Poin ke-8 masih adabul janaiz. An la yattabi'a al-janazatu bima yukhalifu syari'ata al-islamiyata. Tidak mengikuti jenazah dengan apa-apa yang menyelisihi syariat Islam. Rawah Muslim fi sahihihi an Amr bin al-As, dari Amr ibn al-As, wa huwa fi siyaqatil mauti. Amr bin As sudah dalam keadaan mau wafat. Fabaka tawilan. Dia pun nangis dengan nangis yang panjang. Wa hawala wajahahu ilal jidar. Dia ngadepin wajahnya ke tembok. Amr bin As. Siapa Amr bin As? Hah? Amr bin As sahabat Nabi. Apa perannya untuk kaum muslimin? Dia masuk Islam belakangan emang. Bareng Khalid bin Walid. Nggak lama waktunya. Dia yang naklukin Mesir. Ya, banyak jasanya. Tapi tatkala sekarat dia nangis, kemudian wajahnya ditaruh di tembok, nggak mau ngeliat orang. Faja'ala benuhu, maka anaknya pun mengatakan, ya abata, wahai ayahku, ama basyaraka Rasulullah bikada. Ama basyaraka Rasulullah bikada. Anaknya menghibur. Wahai ayahanda, bukankah Rasul memberi engkau kabar gembira dengan ini? Bukankah Rasul beri kabar gembira dengan ini? Maksudnya Rasul banyak puji dia, Amr bin As. Di antara hadis yang Rasul puji adalah ketika Amr bin As tanya, siapa yang kau cintai? Kata Rasul, Aisyah. Laki-laki maksudnya. Amr bin As berharap Rasul bilang engkau gitu kan. Karena Rasul SAW itu di antara sifatnya, dia sama orang siapa aja kayak akrab. Sampai semua orang ngerasa Rasul tuh bestinya dia. Tuh sifatnya Rasul tuh. Kalau kita susah kayak gini. Pasti kan kita berlaku sama orang beda-beda, bener gak? Rasul tuh kayak sama. Maka sampai Amr bin As, kayaknya gua nih yang paling cintai gitu. Ternyata pas ditanya Aisyah, laki-laki maksudnya. Kata Rasul, Abuha, bapaknya. Sampai poin ke berapa belas baru Amr bin As. Ya, tapi intinya poin berapa belas juga udah lumayan. Ya, ini orang yang mulia Amr bin As ini. Fa aqbala wajhi, akhirnya bapaknya si Amr bin As pun ngadepin wajahnya ke anaknya. Faqala, dia pun berkata, inna afdhala ma nu'iddu, sesungguhnya yang paling afdol ma nu'iddu, dari apa yang kami siapkan, syahadatu an la ilaha illallah. Kata beliau, syahadat la ilaha illallah. Wa anna Muhammadan Rasulullah. Kata beliau, sesungguhnya seafdal yang aku punya, kata Amr bin As, cuman syahadat. Inni kuntu ala adbakin salasin. Aku pernah
berada di 3 keadaan, kata Amr bin As. Jadi kata Amr bin As, dia berharap harapan yang dia punya hanyalah syahadat la ilaha illallah. Padahal dia punya jasa besar terhadap Islam. Cuma bisa ngandelin syahadatnya. Kemudian dia katakan, inni kuntu ala atbakin salatin. Saya punya 3 keadaan. Laqad ra'aituni, dan aku telah melihat diriku sendiri. Wa ma ahadun asyadda bughdhan li Rasulillah minni, kata dia. Keadaan pertama, dia melihat diri dia dalam keadaan tidak ada yang dia lihat seorang pun yang lebih benci kepada Rasulullah SAW minni, daripada dia. Maksudnya ini keadaan pertama Amr bin As adalah dia benci terhadap Rasulullah SAW. Wala ahabba ilayya, dan tidak ada yang aku sukai an akuna qadistamkantu minhu faqataltuhu. Keadaan pertama ini tadi dia bilang adalah keadaan yang dia paling benci sama Rasul. Ini kan musuhnya Rasul SAW ketika di awal-awal Islam datang. Dia yang komporin Raja Habasyah untuk bunuh atau untuk mulangin orang-orang yang hijrah di Habasyah. Ini Amr bin As dulu nih. Ya, dia bilang tadi, Ana ulang ya. Anna afdhala ma nu'idu, apa yang paling afdal dari apa yang aku siapkan adalah syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Maksudnya dia ngerasa kayaknya aku enggak punya amalan baik kecuali syahadatku yang nanti ku bawa, Islamnya. Kemudian dia bilang, inni kuntu ala atbakin salas, aku punya 3 keadaan. Yang pertama, laqad ra'aituni, dan aku sungguh telah melihat 3 keadaan itu. Yang pertama adalah wa ma ahadun, keadaan di mana tidak ada seorang pun asyadda bughdhan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ini, yang paling benci kepada Rasul kecuali diriku sendiri. Maksudnya dia ngerasa dia nih paling benci sama Rasulullah SAW. Wala ahabba ilayya, dan tidak ada yang paling aku sukai, kata Amr bin As, an akuna qadastamkantu, kecuali ketika aku bisa punya peluang minhu, dari Rasulullah SAW, faqataltuhu, lalu aku bunuh dia, kata Amr bin As. Jadi dia pernah punya kondisi dia paling benci sama Rasul, dan dia paling senang kalau punya kesempatan bunuh Rasul. Falau mutu, kalau aku mati, ala tilkal hal, kata dia, di atas keadaan ini, lakuntu min ahlin nar, maka aku adalah benar-benar jadi penghuni neraka, kata dia. Falamma ja'alallahu al-Islam, maka tatkala Allah memberikan aku Islam, fi qalbi, dalam hatiku, ataitun nabiy, maka aku mendatangi Nabi, fakultu, maka aku katakan, ubsut yaminaka, bentangkan tanganmu wahai Rasul. Bentangkan tanganmu wahai Rasul, ini ketika dia masuk Islam. Jadi kondisi kedua nih, ketika dia Allah lapangkan dadanya untuk menerima Islam, dia mengatakan ubsut yadaka yaminaka, bentangkan tanganmu wahai Rasul, fala ubayyika, maka aku akan baiat engkau, maksudnya masuk Islam. Fabasata yaminahu, Rasul pun bentangin tangannya. Qala faqabattu yadi, pas Rasul bentangin tangannya, Amr bin As tarik tangannya lagi. Qala malaka ya Amr, kata Rasul, kenapa kamu suruh aku bentangin tangan, malah kau yang tarik, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala qultu, kata Amr bin As, aradtu an ashtarito, aku ingin bikin syarat, aku masuk Islam tapi dengan syarat. Kata Amr bin As, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tashtaritu bimadza, aku pakai syarat apa? Kata Amr bin As, an yughfaroli, engkau ampuni aku. Maksudnya mintakan ampun kepada Allah terhadap dosaku. Tadi yang pertama dia ngelawan kaum muslimin, dia hasut Raja Habasyah, dan dia diantara yang ikut memerangi kaum muslimin di awal-awal. Dia senang kalau bisa bunuh Rasul, seandainya dia bisa bunuh Rasul. Maka dia minta ampunan terhadap ini ketika Allah kasih dia Islam.
Qala, kata Rasulullah SAW, ama alimta, kau enggak tahu ya? Annal Islam, bahwasanya Islam yahdimu makana qablahu. Islam menghancurkan dosa-dosa sebelum Islam. Maksudnya orang yang kafir, kalau dia punya dosa dulu, ketika masuk Islam dosanya nol. Adapun pahala orang yang kafir, kalau misalnya dia ikhlas dulu, maka tetap dijadikan pahala oleh Allah. Wa annal hijrata tahdimu makana qablaha. Dan engkau enggak tahu juga wahai Amr, bahwasanya hijrah itu menghapus dosa sebelumnya. Wa annal hajja yahdimu makana qablahu, dan haji juga menghapus dosa sebelumnya. Kata Amr bin As, wa makana ahadun ahabba ilayya min Rasulillah SAW. Dan kondisi kedua ini tidak ada yang lebih aku cintai daripada Rasul SAW. Jadi kondisi pertama dia menemukan dirinya paling benci sama Rasul. Kalau bisa punya kesempatan untuk bunuh dia senang sekali. Kondisi kedua dia dalam keadaan Islam berada dalam hatinya dan Rasul jadi orang yang paling ia cintai. Wala ajala fi aini minhu, enggak ada yang lebih mulia di tangan di matanya kecuali Rasul SAW. Ini kondisi kedua. Wa ma kuntu utiku an amla ainayya minhu ijlalan lahu. Bahkan kondisi kedua ini aku enggak bisa ngelihat matanya Rasul SAW karena mengagungkan dia. Jadi ketika dia ngelihat Rasul dia pasti nunduk. Walau su'iltu an asifahu, kalau aku ditanya gimana sih Rasul mukanya, ma ataqtu, aku enggak bisa. Li'anni lam akun amla'u ainayya minhu, karena aku enggak pernah ngelihat dia terus menerus. Kata Amr, walau mutu ala tilkal hal, kalau aku mati tuh ketika habis masuk Islam itu, la rajautu an akuna min ahlil jannah, aku harap aku masuk surga. Ini kondisi kedua. Kondisi ketiga, summa walina asya, kemudian berlalulah perkara-perkara, ma adri mahali fiha, yang aku enggak tahu nih keadaan aku sekarang. Ini kondisi ketiga, kondisi dia sekarang nih. Berlalulah perkara-perkara, Rasul telah wafat. Ya, dia enggak tahu bagaimana keadaannya. Tadi antum ingat, dia ini yang bebasin Mesir jadi negeri Islam. Banyak jasanya, tapi dia ngomong kayak gini. Ma adri mahali fiha, aku enggak tahu keadaanku kayak gimana. Fa idza ana mutu, kalau aku mati, fala tashabni, jangan temenin aku. Naihatun, orang-orang yang niyaha. Kalau aku mati, jangan ada orang yang niyaha dengan kuburanku. Wala narun, enggak perlu juga bawa jenazah pakai api. Nah, ini inti pembahasan babnya. Bahwasanya orang jahiliyah dulu ngantar jenazah pakai api. Fa idza dafantumuni, jika kalian telah menguburkanku, fasyunnu alayya turaba syannan, taburin tanah ke mukaku. Summa aqimu haula qabri, kemudian berdirilah kalian di sisi kuburku. Qadromatun haru jazurun, selama selama onta itu disembelih, kemudian wayuk samulah muha, dibagi dagingnya. Ini ijtihad beliau ya. Beliau pengen ketika dia wafat, orang di sekitar kuburan nungguin sekitar selama onta dipotong, dagingnya dibagi. Hatta astani sabikum, supaya aku merasa tenang di kuburku. Wa anzuru madza uraji'u bihi rusula rabbi, supaya aku punya teman tatkala utusan-utusan Rabbku datang kepadaku. Siapa utusan di sini? Malaikat maut. Jadi Amr bin As dengan segala jasanya, dia akui alhamdulillah dia masuk Islam. Yang mana keadaannya dulu paling memusuhi Rasulullah SAW, paling senang kalau bisa punya kesempatan bunuh beliau. Kemudian kondisi kedua, Allah lapangkan dadanya masuk Islam. Allah hapus seluruh dosa-dosanya. Dia berharap mati saat itu tuh. Nah, keadaan ketiga ketika Rasulullah wafat, dia nggak tahu bagaimana keadaannya. Makanya dia tadi ketika mau wafat, wajahnya dihadapkan ke tembok. Dan dia berharap banyak yang nemenin nanti di kuburan. Ya, tentunya ini ijtihad beliau karena khawatir terhadap amalan-amalannya. Padahal tadi anak katakan, beliau punya jasa besar untuk Islam, tapi masih kayak gini. Gimana dengan kita? Nah, itu perlu direnungkan tuh. Gimana dengan kita? Kita nggak punya jasa apa-apa terhadap Islam. Tapi alhamdulillah, antum tidak pernah ada dalam keadaan kufur. Sudah Islam dari awal, alhamdulillah. Nah, sampai sini dulu. Sallallahu alaihi wa sallam.